Baiklah teman-teman, kita berjumpa lagi. Sebelumnya terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini, sudah like and subscribe di LWBW Production. Bagaimana peranan akuntansi di dalam kita melakukan usaha-usaha Dalam kesempatan ini kembali saya akan membahas akuntansi secara lebih dengan contoh-contoh tentunya, untuk bisa teman-teman pahami, untuk bisa teman-teman mengerti bagaimana peranan akuntansi dalam usaha-usaha yang akan kita lakukan, baik itu usaha besar ataupun usaha-usaha kecil yang baru kita rintis. Nah, untuk itu kita simak penjelasannya di sini saja. Nah, untuk kali ini saya seperti apa dalam video-video sebelumnya, bahwa akuntansi sekarang ini saya akan melanjutkan dalam pembahasannya mengenai bagaimana kita melakukan inventory barang untuk bisa menentukan persediaan akhir daripada usaha dagang yang teman-teman lakukan. Nah, inventory barang, bagaimana cara kita melakukan inventory barang? Pencatatan persediaan barang dagangan bagi usaha dagang sembako, seperti contoh di video sebelumnya, sangat mempengaruhi laporan keuangan. Artinya, persediaan barang dagangan menentukan penghitungan untung rugi dari usaha dagang. Nah, penjualan dikurangi harga pokok penjualan itu adalah laba atau rugi. Bagaimana cara kita melakukan penghitungan harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan diperoleh dari persediaan awal ditambah pembelian. Itu kalaupun pembelian itu ada retur, semuanya kita mengembalikan sejumlah barang, itu harus kita selesaikan dulu. Pembelian dikurangi retur pembelian itu menghasilkan pembelian bersih. Jadi pembelian persediaan barang yang benar-benar setelah kita kurangi pengembalian. Nah, itu persediaan awal ditambah dengan pembelian, itu adalah persediaan barang yang sudah kita siap jual. Jadi persediaan awal persediaan awal ditambah pembelian menghasilkan barang yang siap jual. Persediaan akhir itu dengan cara inventory, itu barang yang siap dijual dikurangi persediaan akhir menghasilkan harga pokok penjualan. Itulah ya cara menghitung harga pokok penjualan. Kita lanjut. Persediaan akhir barang dagangan itu bisa kita hitung dengan cara melakukan perhitungan manual per item barang. Secara manual kita lakukan nanti. Pencatatan persediaan di awal bulan, penambahan barang karena pembelian barang dagangan harus dicatat dengan tepat. Ini benar-benar harus dilakukan sesuai dengan barang
jumlah barang yang datang, jumlah barang yang kita beli. Kita harus hitung setiap pembelian barang. Secara tepat kita lakukan pencatatan. Nah, saya akan mencoba memberikan contoh dalam membuat catatan stok barang dagangan. Secara manual kita bisa melakukan penghitungan. Syaratnya itu adalah punya catatan. Meskipun harus menggunakan buku, dan seandainya punya laptop ataupun komputer, itu akan lebih memudahkan. Sebelum kita simak contohnya, sebagai catatan untuk menghitung laba, kita juga bisa menggunakan contoh di bawah ini. Akan tetapi harus dilakukan setiap hari. Kendalanya adalah pada saat usaha dagang semakin maju, harus ada yang khusus melakukan ini sebagai admin, atau kalau mengalami kesulitan bisa menghubungi saya dengan cara tulis di kolom komentar. Saya akan pasti membantu memberikan solusinya. Nah, mari kita simak contoh bagaimana cara kita melakukan pencatatan terhadap membuat suatu stok daftar persediaan barang dagangan. Mari kita lanjut dengan contoh. Nah, sebagai contoh kita akan melihat, kita buka sheet di di komputer kita, berikan judul umpamanya Januari 2022. Mari kita mulai. Pertama kita bikin kop dari jumlah barang, persediaan barang itu menjadi daftar persediaan barang, atau daftar persediaan saja boleh ya. Kemudian di bawahnya itu nama UD yang kita contohkan adalah Ibu Sari yang sebelumnya di video sebelumnya ya. Per 31 Januari 2022. Nah, ini kop dari persediaan barang. Ini hanya contoh, mungkin teman-teman juga bisa mengembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan di perusahaan atau usaha yang sedang dilakukan, usaha dagang yang dikerjakan atau sedang dilakukan. Kita mulai, kemudian setelah kop berusaha membuatkan dulu kotak-kotaknya untuk bisa lebih gampang di dalam melihat per item barang yang akan kita catat ke dalam ini. Sambil menunggu itu, teman-teman bisa mengikuti. Nah, setelah kolom-kolom sudah siap, kita berikan garis dengan membuka bordernya. Lainnya kita pilih yang besar, juga yang kalau tidak gini yang transparan juga boleh, yang lainnya lebih kecil juga boleh. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan di usaha yang teman-teman geluti. Nah, setelah semuanya itu, kolom pertama kita berikan judul, penomoran, itu nomor, kita ketik nomor, kemudian dilanjutkan dengan nama barang. Nama barang dilanjutkan dengan satuan, nanti ada kilogram, ada liter, ada butir, ada can, ada botol ya, itu sesuai kebutuhan juga. Ini semua hanya contoh, kalau teman-teman bisa lebih mengimprove sesuai dengan apa yang usaha dagang yang teman-teman lakukan. Nah, ini setelah kolom itu pembelian ya, persediaan awal. Kalau kita baru memulai dari usaha dagang, itu persediaan awal itu tidak ada ya. Kemudian pembelian barang,
dilanjutkan ke kolom berikutnya, harga, kemudian total. Nah, setelah persediaan, kita ke kolom inventory. Nah, di sini nanti kita akan melakukan penghitungan manual. Kolom pertama di inventory, jumlah artinya jumlah barang yang akan kita hitung, harganya berapa, total dari inventory itu berapa, total harga dikalikan dengan jumlah. Nah, setelah kita mengetahui persediaan dan inventory itu, kita lanjutkan dulu dengan penjualan. Nah, di sini penjualan juga penting. Nantinya kalau teman-teman menginginkan kelihatan atau untuk balancing laba rugi juga bisa kita lanjutkan dalam satu sheet, penjualan dan juga harga pokok penjualannya berapa untuk melihat laba rugi sebulannya. Nah, setelah itu jumlah, kemudian harga juga kita total di kolom tersebut, kemudian jumlah, harga, total, dan laba. Nah, di sini inilah sheet yang akan kita kerjakan di dalam daftar persediaan barang. Kita lakukan ini untuk lebih memudahkan. Kita persiapkan dulu semua worksheetnya ya teman-teman ya. Itu garisnya harus kita lengkapi dulu. Ini tergantung dari style kita di dalam bekerja. Boleh setelah selesai semuanya boleh baru kita isikan garis, boleh nah ini bordernya, pilih border. Yang garis-garis pinggir kita ya pilih yang bold, yang tebal ya. Kemudian yang di tengah kita isi yang tipis saja, garis tipis, kemudian klik OK. Nah, sudah terlihat. Nah, sekarang baru kita isi item-item barang yang ada yang akan kita jual. Pokoknya kita kelompokkan beras gitu ya. Beras pertama kita isi nomor 1, penomorannya ini untuk ke bawah dari penomoran bisa kita rumus, ketik tanda tambah penjumlahan, bawa kursor ke angka 1, ditambahkan lagi 1, ketik di keyboard 1. Nah, itu sudah, kita tinggal bawa kursornya ke bawah, copy ke bawah, itu sudah ngesam penomorannya sudah otomatis. Selanjutnya beras kita kelompokkan, beras apa aja yang kita akan jual di toko kita. Pokoknya beras Putri Sejati yang 5 kilo gitu umpamanya. Yang 5 kilo satuannya apa ya, kilogram ya. 5 kilo dengan satuan kilogram. Terus persediaan awal itu adalah 0 karena kita baru memulai usaha, jadi persediaan awalnya 0. Kemudian pembelian barang kita 20 pieces, umpamanya 20 barang beras 5 kg. Harga sesuai dengan harga pembelian, berapa kita dapat dalam pembelian barang itu. Umpamanya kita mendapatkan harga 47.500 yang 5 kg-nya. Jadi kita totalnya itu kita dapat dari jumlah pembelian yang 20 itu, kita ketik tanda plus, bawa kursor ke 20. Ini kita merumus, kalau manual yang kita sebagai mindsetnya adalah, sebagai ilmunya adalah pembelian, persediaan dikalikan dengan harga. Nah, itu hasilnya kelihatan Rp950.000. Kemudian kita lengkapi umpamanya beras Putri Sejati yang 10 kg.
itu dengan satuan juga kilogram ya, kilogram. Kemudian persediaan awalnya kita tidak ada persediaan awal karena baru memulai juga, nol. Pembelian namanya kita samakan dulu, sebagai contoh adalah 20 pieces. Kemudian harganya yang 10 kilo itu kita dapat namanya pas pembelian adalah 95.000. Jadi totalnya itu langsung 20 kita kalikan dengan harganya. Jadi kalau dalam komputer itu di keyboard kita ketik atau kita copy boleh yang di atasnya, kita klik copy, kemudian bawa kursor ke bawah kemana yang kita inginkan untuk penjumlahan itu. Nah, setelah kita dapat hasilnya adalah Rp1.900.000. Lanjut ke beras putri sejati yang 25 kg. Nah, di sini juga satuannya adalah kilogram. Kemudian persediaan awalnya 0, pembelian juga kita samakan aja 20. Harga dari pembelian yang 25 kg kita dapat 237.500. Jadi totalnya sudah langsung karena kita copy tadi rumusnya menghasilkan Rp4.750.000. Nah, ke bawah kita lengkapi aja dulu ya item-item barangnya. Kita kelompokkan lagi, umpamanya sekarang apa, kelompok apa, minyak goreng gitu umpamanya. Jadi ini juga adalah sebuah contoh. Jadi teman-teman bisa lebih mengembangkan maunya beras apa lagi, beras 4 yang 5 kg, beras pulen apalah namanya itu, kalau umpamanya lebih banyak berdagang atau barang dagangannya adalah beras. Jadi kelompokkan itu. Nah, di sini minyak goreng. Minyak goreng umpamanya kita punya yang akan kita jual, ini contohnya adalah Bimoli. Bimoli yang 1 liter ya. Bimoli 1 liter. Bimoli yang 1 liter. Dengan satuan ya liter ya. Liter. Kemudian persediaan awalnya juga 0. Persediaan awal 0. Pembelian itu semuanya kita belinya adalah 10 di bulan Januari ini. Kita pembelian 10 Bimoli yang 1 liter dengan harga 18.000. Nah, totalnya sama saja dengan yang di atas. Boleh kita copy yang di atas, boleh juga kita lakukan di keyboard kita, ketik plus ditambah dibawa kursor ke 10 dan dikalikan dengan harganya yaitu 180.000. Kemudian Bimoli yang 2 liter itu 2 liter dengan satuan juga liter, persediaan awal 0. Pembelian itu umpamanya kita beli yang 10 pieces 36.000, umpamanya yang 36.000 harga pembelian. Kita hasilnya adalah Rp360.000. Nah, ini rumusnya seperti itu. Di keyboard ketik plus, kita bawa kursor ke angka 10 itu pembelian, dan di kursor sudah kita kalikan yang dengan harganya ya. Kita lanjut, namanya kelompok yang ketiga adalah telur ayam. Namanya telur ayam. Telur ayam itu kan ada yang telur ayam yang dijual itu berjenis-jenis juga. Ada telur ayam yang kecil, telur ayam yang besar. Nah, ini mungkin disortir oleh pedagang-pedagangnya sehingga juga harganya juga berbeda. Jadi kita membuat di daftar persediaan itu adalah sesuai dengan harganya ya. Berbeda, umpamanya kita pembelian 72, kemudian harga yang kita dapat pada saat pembelian itu adalah 1.200 umpamanya per butir. Nah, kita kalikan lagi untuk mendapatkan total dari persediaan pada saat pembelian. Totalnya adalah 86.400. Kemudian telur ayam besar. Kita lanjutkan ke item berikutnya.
yaitu telur ayam besar. Nah, itu juga per butir, persediaan awal 0, dan di pembelian itu 48 butir umpamanya dengan harga per butir 1.500 ya. Ini cuma contoh, kalau di kenyataannya mungkin berapa, selisihnya berapa ya. Nah, itu kita dapatkan totalnya adalah 72.000. Setelah persediaan ini kita mendapatkan nilainya, kita lanjut ke inventory. Di akhir bulan kita melakukan inventory. Secara penghitungan manual itu kita pokoknya beras putri sejati masih 3, yang 10 kg masih 5, yang 25 masih 8. Nah, ini hitung per pieces ya. Harus teliti menghitungnya sesuai dengan semuanya itu ya. 3, 1, 5, 10 ya, berapa itu. Nah, mengenai harga sama itu kita lihat di harga pembelian barang pada saat kita membeli barang. Pada saat kita membeli barang itu harganya kita copy saja yang itu, kemudian kita blok dulu, kita klik copy, bawa ke kursor inventory, kita enter. Nah, sudah kelihatan. Kemudian kalau masalah persediaan akhirnya, inventory yang persediaan akhir itu adalah jumlah dari inventory itu kita kalikan dengan harganya. Nah, di sini juga satu kali kita ginikan, copy ke bawah, blok, sudah mendapatkan itu. Dan yang 00 itu kita hilangkan saja untuk lebih rapinya pekerjaan kita. Nah, setelah itu kalau kita menginginkan kita mengetahui penjualannya berapa dalam satu bulan, itu di kolom penjualan pada kolom jumlah itu kita rumus saja dia, bahwa plus, kita ketik plus, bawa kursor ke pembelian di persediaan, barang, kemudian kita kurangi dengan yang di inventory, jumlah yang di inventory. Nah, itu menghasilkan 20 dikurangi 3 ya 17. Nah, rumus ini kita juga bisa copy saja ke bawah, kemudian itu sudah menghasilkan seperti itu. Nah, yang tidak ini kita hilangkan saja. Nah, setelah harga penjualan, berapa sih kita akan menjual produk itu? Umpamanya beras putri sejati yang 5 kg kita jual 50.000, 100.000, 250.000, kemudian bimolinya 147.000, 21.000, 42.000, kemudian telurnya 1.500, kemudian yang telur ayam besar 2.000 namanya. Nah, ini kemungkinan itu kita sesuaikan kita dalam harga pasar ya. Nah, dari totalnya ini, penjualan ini tentunya jumlah kita kalikan dengan harga. Jumlah kita kalikan dengan harga, itu hasilnya adalah 850.000. Itu penjualan, kita copy ke bawah, blok ke bawah ya. Hasilnya sudah terlihat, kita hilangkan yang 00 itu, kita hilangkan. Nah, setelah itu dalam laba rugi, kalau bisa sih kita ganti aja kolomnya ini dengan harga pokok penjualan, karena di sini dalam harga pokok penjualan berapa yang dijual dengan harga dari harga pembelian gitu ya. Nah, itu kita copy yang di penjualan, kita bawa ke kolomnya itu, kolom jumlahnya, kita enter. Nah, sudah dapat dari yang akan kita hitung berapa sih harga pokok daripada penjualan. Atau itu kalau minus bisa kita pakai
plus kita bawa kursor ke penjualan di kolom penjumlahan ya. Di kolom penjumlahan itu langsung saja di copy ke situ. Nah setelah itu baru blok ke bawah. Nah menghasilkan yang sama hasilnya juga bisa ini. Yang 00 kita hilangkan ya. Kemudian harganya, harga sesuai pada saat kita melakukan pembelian barang tersebut. Kita copy saja berapa harga pada saat kita membeli barang tersebut. Blok ke bawah ya sudah hasilnya segitu. Kemudian totalnya ya jumlah dikalikan dengan harganya gitu, sehingga mendapatkan apa namanya harga pokok penjualan dari masing-masing item produk kita yang kita jual. Kita copy blok ke bawah, kemudian enter. Nah ini yang 00 kita hapus kembali supaya penyajiannya lebih bagus kelihatan. Nah selanjutnya di laba itu kita melakukan penjualan. Pada kolom penjualan totalnya itu kita kurangi pada kolom total di harga pokok penjualannya. Jadi copy, kemudian kita blok ke bawah, enter. Nah di sini yang kembali yang 00 kita hapus, lebih bisa bagus dari daftar persediaan kita. Nah makanya laba rugi ini kita ganti saja namanya menjadi harga pokok penjualan. Kita hilangkan dulu apa namanya center lainnya, kita ulangi, ketik harga pokok penjualan, harga pokok penjualan. Nah ini teman-teman mungkin lebih bisa dalam di komputer untuk lebih bisa memberikan item-item atau description yang lebih bagus, bisa disesuaikan dengan keperluan dari teman-teman ya. Ini contoh saja caranya begini, kita border ya. Nah setelah kita dapat semuanya ini, umpamanya kita mau ke senternya ya, supaya lebih bagus kelihatan dari daftarnya itu, kita atur kita atur kembali di pusat-pusatnya itu, center teksnya ya, margin teksnya juga, kemudian di laba ya. Nah itu sudah bagus kelihatan. Nah sekarang kita ke bawah untuk melakukan total semua, sum dari semua itu ya. Kemudian kita lakukan adalah garisnya juga, bordernya borderable ya, atau yang di atasnya sama dengan, boleh border sama dengan. Nah ini kita hilangkan, delete row. Nah kita total di pembelian berapa sih barang yang akan kita ginikan, klik sum, kemudian bawa kursor ke atas yang mana kita akan jumlahkan dari mana, klik ketik tanda titik di keyboard. Nah kita shiftnya kita tekan sampai ke bawah, sampai di mana kita akan menjumlahkan, kemudian lepaskan enter. Nah di situ sudah kelihatan sum totalnya berapa dari persediaan yang kita punya. Sama halnya dengan total juga begitu, kita lakukan lagi, atau boleh di copy dari yang kita lakukan di awal tadi. Nah sekarang setelah kita mendapatkan jumlah dari keseluruhan ya, kita copy itu masih ya, the sum, enter ya. Nah sekarang kita klik copy di komputer teman-teman, kemudian bawa kursor ke dari jumlah sampai ke laba itu, kolom laba. Nah enter. Setelah dapat, kita hapus yang harga-harganya itu, kita hapus, sum penjumlahan di harga kita hapus, semuanya kita hapus yang di harga.
Jadi sudah kita dapatkan itu. Nah, di kolom inventory yang akhir, di kolom akhir itulah yang akan kita pergunakan di dalam laporan laba rugi. Yang penjualan juga di kolom total di penjualan itu kita pakai di dalam laporan laba rugi. Yang harga pokok penjualan juga di total terakhir itu kita pakai. Jadi inventory persediaan akhir kita perlukan di dalam laporan laba rugi pada saat menghitung daripada jumlah persediaan yang kita punya di akhir periode. Nah, di sini sudah terlihat balance. Nah, dari keseluruhan ini sudah terlihat balance antara yang kita lakukan penjumlahan dari atas pada saat di laba itu kolom laba dengan yang kita lakukan antara penjualan kita kurangi dengan total dari harga pokok penjualan HPP ya. Nah, untuk selanjutnya kalau teman-teman ingin menambahkan lagi item-item yang lain itu bisa insert kemudian pilih row, maka akan penambahan daripada garis ke bawah. Di sini kalaupun kolom juga begitu, kebutuhan teman-teman di kolom itu ada lagi mema yang lain ya boleh ditambahkan dengan insert row kolom row dengan insert kolom ya. Nah, di situ sudah saya berikan bagaimana cara membuat daftar persediaan. Di sini kalian bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan daripada usaha yang teman-teman lakukan. Kembali, ini adalah sebuah contoh supaya bisa teman-teman ada bayangan di dalam membuat daftar persediaan karena sangat penting di dalam laporan. Nah, tentunya ada hal penting yang harus diingat, yaitu persediaan akhir di bulan Januari akan menjadi persediaan awal di bulan Februari, atau persediaan akhir di bulan ini akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya. Akuntansi tidaklah rumit, akuntansi tidaklah sulit. Bagi teman-teman yang mempunyai usaha dagang baru buka atau baru memulai usahanya, ingat lakukan pembukuan. Minimal punya catatan stok barang, karena persediaan barang dagangan sangat menentukan perkembangan usaha teman-teman, karena bisa dilihat untung ataupun rugi dari setiap usaha yang kita lakukan. Nah, seandainya menemukan kesulitan, kembali hubungi saya dengan tulis di kolom komentar. Saya siap memberikan bantuan. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Sekiranya bermanfaat, mohon di like, di share, dan di subscribe channel ini. Sebagai akhir kata, terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Sampai berjumpa pada pembahasan berikutnya.